Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sehat Kang? Ramadan sudah berjalan beberapa hari. Belum ada yang bolong kan? Puasanya? Puasa apa nih? Puasa duhur? Puasa duhur atau puasa asar sampai? Ini Kang Pri namanya, Pri GS. Beliau seorang sufi, motivator, kartunis, jago menggambar. Bisa mendaftar jadi model nanti? Ke Mickey Mouse mungkin Mas? Ya. Saya Chandra Malik, kemudian ini Kang Yusuf, Mas Pras. Nah ini Om siapa Om namanya Om? Manggun. Teman-teman kita ini para iblis, setan, siluman, ya, jin, ya, bidadari surga di sini datang untuk ya, pagi ini ya. seger banget. Kalau dingin nggak apa-apa ya kan, di luar begini nggak masalah. Kalau hiburannya seperti ini kan, ya kan? Ngobrolin soal tetangga kan. Iya, ini bertetangga. Seringkali kita berhubungan dengan tetangga sudah sangat dekat, ngobrol bahkan setiap hari, tapi nggak tahu namanya terjadi loh di Jakarta kan. Iya. Ya kan, mungkin Pak RT-nya namanya siapa nggak kenal loh. Ini Ramadan bisa menjadi momen nggak untuk saling berkenalan semakin akrab gitu kan? Untuk melakukan redefinisi bertetangga ya Gus ya, karena tetangga itu kan sekarang juga mengalami sebuah ini redefinisi itu loh. Saya khawatir ada dia ini nggak paham. Kalau kita jelas paham. Redefinisi gitu Ini loh. menggunakan kata-kata yang lebih Yang tinggi lagi. biasa aja gitu loh. bukan. Saya sendiri tuh nggak paham. Apa dikira kalau gaya itu pinter tidak? Iya. Itu pencitraan, gitu kan? Branded. Gaya itu kan bisa mendongkrak harga. Iya. Goblok itu harus disembunyikan. Apalagi wajah tidak mendukung. Apalagi wajah tidak mendukung. Iya harus ngomong. Lo wajah begini kok tidak intelektual? Berat toh, Gus. Bagaimana redefinisi tadi, definisinya apa redefinisi itu? Kan? Ngomong apa tadi kita? Bertetangga ya. Misalnya begini, sekarang ini ada tetangga yang berbasis lokasi. Iya. Yaitu sekitar kanan kiri kita, depan belakang. Kayak buatan lokal, berbasis. Ya, nanti berbasis kompetensi. Itu kurikulum sekolah itu. Jadi aku ngomong kok direcokin. Ini bisa goblok beneran lah ini. Boleh lah ngomong lagi soal tetangga, yuk kita konsentrasi. Mbok kalau aku ngomong itu kalian pura-pura kagum gitu loh ya. Biar kita itu pede gitu loh. Jadi ada tetangga berbasis lokasi itu yang terdekat-terdekat kita, ada tetangga berbasis relasi. Relasi, oke. Itu di Facebook, di Twitter itu kan masyarakat antah berantah. Tetapi di Twitter itu bisa menggerakkan orang bersedekah. Ada sedekah rombongan ada di Twitter itu, ada Saweran ya? saweran, ada sedekah keroyokan, ada sedekah gerombolan juga ada. Sampai tetapi itu apapun namanya itu mendorong orang untuk melakukan kesepadanan chemistry. Iya. Sulit lagi bahasanya. Kesepadanan chemistry. Anggaplah paham, biar berlanjut. Kasihan dia sudah berusaha. Itu udah milih loh, udah seminggu. Bukan lebih kasihan lagi mereka sebetulnya. Iya, Mereka pura-pura tahu dari tujuannya jelas datang ke sini kan cuma cari sahur, toh? Oh iya, pengorbanannya itu harus pura-pura mengerti. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya setiap tetangga itu baik yang berbasis relasi maupun yang berbasis lokasi wajib mendapatkan hak-hak terbaiknya dari kita selaku tetangganya. Misalnya hak terbaik itu sedekah ekspresi sajalah. Misalnya kalau tetangga berbasis lokasi, kalau berbasis relasi kan jauh ya Gus ya. Iya. Dia tidak mengurus senyum kita, mengurus apakah muka kita sedang bete atau tidak. Tapi tetangga berbasis lokasi itu jelas. Bahkan bete kita itu bisa mempengaruhi bete dia. Bisa tertangkap ya mereka. Iya. Sudah mereka orang susah katakanlah, kita keluar rumah dalam Mereka kok kesini? Mereka orang susah gitu. Bukan, aku tadi cuman kesini. Wah. Tanganmu yang melebarkan itu fitnah namanya. Mantul. Iya. Walaupun sebetulnya aku ingin ke sana. Ini kok siaran kok gak jelas gitu gimana? Nah, sekarang baik yang lokasi maupun yang relasi, berikanlah hal-hal terbaik dari hidup kita. Dari ekspresi, dari sedekah ekspresi, sampai sedekah ide, sedekah pikiran, sedekah batin, sampai sedekah materi. Iya. Nah, sekarang menjadi rumit ketika pola bertetangga di kota-kota besar juga ekspresinya mulai baru, kan? Ada orang
meninggal saja di dekat rumah kita, kalau hanya ketika berbasis lokasi dan berbasis relasi itu sudah mulai overlap, itu yang dekat saja bisa terasa jauh. Ya, orang mati di sebelah, nggak kita tahu. Tetapi orang yang jauh, ada anak cacat di Aceh misalnya, yang dari Jakarta itu ngumpulin sedekah. Padahal di dekatnya sendiri ada soal-soal yang begitu krusial misalnya. Nah ini masyarakat modern harus mulai paham dan hati-hati membaca peta baru bertetangga ini. Tetapi intinya berikan yang terbaik, dan berikan yang terbaik itu kita petakan ulang di dalam diri kita. Sampean sering kali memberi alasan ke tetangga apa kalau ketika tidak bisa datang di acara-acara yang sifatnya rukun tetangga gitu? Ya yang pertama kita sibuk. Ya so sibuk ya sebenarnya. Untuk memperlihatkan bahwa kita ada kerjaan, sebenarnya pengangguran. Gitu. Saking sibuknya nggak sempat potong rambut. Golongan orang sibuk. Ya aspek-aspek yang kuantitatif itu harus dilawan dengan aspek-aspek kualitatif. Ya. Tapi lu kuantitatif tahu nggak? Nggak tahu juga. Buka kamus dulu baru kita lanjutkan ya. Sahur. Misalnya kita memberi sedekah, ekspresi terbaik kita itu di mata tetangga tercerminkan, minimal kita tidak mengganggu beban persoalan dia, karena kedatangan kita tidak menambah keruwetan beban batin dia. Tadi apa kata-kata yang susahnya apa tadi? Bukan kuantitatif. Kuantitatif. Sudah tahu artinya kuantitatif? Belum tahu. Wah, gimana harus buka kamus mahasiswa toh? Mahasiswa mana? Mahasiswa. Ngobrolin tadi Kang, sibuk, kemudian tidak saling mengenal pada dekat, kemudian sekarang muncul perwakilan dari hubungan ketetanggaan, contohnya sekarang keamanan kampung itu diwakili oleh portal dan satpam gitu ya, tidak lagi ada siskambling. Itu apa yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh masyarakat kita? Itu sebagai sebuah dinamika sosial menjadi logis ya. Daftar kesibukan kita meningkat di daerah-daerah tertentu. Persoalannya bukan apakah itu lalu mendegradasi nilai-nilai berikutnya. Persoalannya itu akan menjadi masalah baru kalau satpamnya tidak dibayar misalnya. Ya kan? Satpam yang mewakili keamanan kita harus dibikin gemuk. Susunya harus yang terbaik. Susunya satpam? Iya. Atau minuman susunya atau gimana? Karena ukurannya lari dia harus lebih cepat dari malingnya. Itu cara bertetangga. Jangan tersinggung loh ya malingnya. Jangan tersinggung. Jadi bertetangga yang baik itu bukan lagi soal-soal teknisnya yang tidak boleh berubah, tapi esensinya harus tetap. Ya kalau itu satpam, ya bisa tidak di Indonesia ini seluruh perusahaan besar itu misalnya memperlakukan satpamnya itu setara dengan CEO-nya misalnya. Ya. CEO, tahu nggak CEO? Nah, ini persoalan kan? CEO. Ya EO itu namanya EO, panggilnya CEO. Ya. Gitu ya Kang ya? Aku lama-lama sudah nggak ngerti. Makanya ini masih terlalu pagi kan? Terlalu pagi untuk khotbah ya. Kita baru bangun, mau nyiapin sahur, sampai bicaranya sudah terlalu tinggi. Kita ngobrolin kemuliaan-kemuliaan Ramadan saja lah Kang, jangan terlalu pinter, kasihan Tadi udah mulia banget. Atau kita salah jamaah. Kemudian Pak Lurah pun menjadi tidak benar-benar kenal sama warganya, atau mungkin seorang CEO tadi tidak kenal baik dengan karyawannya. Ini yang terjadi kesalahan komunikasi kayaknya. Nah, sekarang ini kita luruskan dulu di luar soal-soal teknis itu, esensi masa silam yang menjadi nilai-nilai yang prinsip ya. Dulu itu lurah itu Gus disebut lurah kalau dia malam berkeliling kampung. Syarat menjadi lurah secara moral itu dulu kayak begitu. Dan lurah itu selalu membawa stempel kampung kemanapun dia pergi. Jadi warga kalau mau stempel kampung, kalau carekmu sudah setuju, aku tok dimanapun. Terus doktrin lurah berikutnya, kalau wargamu sakit, kamu harus orang yang sampai kepada lokasi si sakit. Esensi-esensi itu tidak boleh tergerus oleh perubahan dinamisasi modernitas apapun. Ada kearifan lokal sebenarnya di situ ya. Misalnya kita memberi sedekah, ekspresi terbaik kita itu di mata tetangga tercerminkan, minimal kita tidak mengganggu
beban persoalan dia, karena kedatangan kita tidak menambah keruwetan beban batin dia. Ekspresi tetangga yang buruk itu bahkan bisa beresonansi kepada kebetean tetanggamu. Oke. Lah sudah ramah, kok setiap istri saya goreng begini ini, ya, ambil satu lempar ke tetangga, cus. Gitu. Mangap. Dan tetangga yang baik harus diobservasi. Iya. Nah sekarang ini modal-modal apa dari kita ini yang berkumpul di rumah, mulai dari kenyataan visi kita, ide-ide kita, psikologi kita, sampai properti di rumah kita, bahkan sampai rumah kita. Saya ingat dengan surat Al-Kautsar ya. Disebutkan di situ inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna tsani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kita tuh diberikan karunia yang luar biasa banyak, telaga kebaikan kan. Jadi masyarakat ini, tetangga ini sesungguhnya telaga kebaikan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka engkau dirikanlah sholat gitu ya, dan berkurbanlah, bersedekah sosial tadi Kang ya. Sholat saat ini seringkali bukan lagi tentang hablum minallah. Karena kalau sampean tidak muncul di masjid, akan dipertanyakan keimanannya kan. Sholat itu sudah berubah wujudnya menjadi hablum minanas. Kalau tidak kelihatan oleh tetangganya, tidak kelihatan oleh takmir masjidnya, kemudian akan ada label-label sosial bahwa ini tidak beriman, ini Islam KTP dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tapi itu adalah tuntutan dari telaga kebaikan, bahwa ada obrolan-obrolan sosial yang menghakimi kita. Ayat ketiganya, fasholli lirabbika wanhar inna tsani'aka huwal abtar. Ini tentang silaturahmi kan. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, dia itu akan terputus rahmatnya. Jadi perlu ada komunikasi antar tetangga nih, harus dijalin jembatannya agar terbangun sikap saling pengertian. Nah, sepagi ini saya bisa pinter kayak gitu tuh. Anugerah ini. Mungkin karena dekat sama Kang Pri ini. Bukan ini kayak kultum beneran ya? Semuanya terpukau. Apakah masih kurang saya harus ngomong lagi? Ya, sekarang percayai saja hukum nilai baik dan nilai buruk. Iya. Ya, di dalam Pas banget ya kalau nilai buruk ke gue. nilai buruk itu rasanya kan begitu. Kita pernah berbuat salah. Ya, saya pernah membentak anak saja. Itu ekspresi anak. Pas saya bentak itu bibirnya yang gemetar itu terekam dalam ingatan saya hingga saat ini. Gemetarnya itu sampai 9 skala Richter. Bapak kalau terlalu pinter kayak gini, kasihan anaknya ya. Itu kalau saya potret tidak perlu kamera, itu dipotret di rekaman. Itu seluruh kecapean saya. Kalau saya undang lagi rasa gemetar bibir anak saya itu. Apalagi anak-anak waktu saya bentak ini sedang di dalam usia-usia proses tumbuh lah ya. Tumbuh. Masih suka ngeces. Ya. Nah itu masih ngeces. Mas dilap Mas. Oh, nambahan. Jadi gemetar di dalam, sambil gemetar itu saya masih melihat bibit-bibit cesnya itu. Itu mau menetes. Dalam keadaan biasa itu menjadi pemandangan yang lucu-lucu, tapi dalam keadaan yang luar biasa itu jadi dramatik. Sebelum ces itu benar-benar jatuh, aku peluk anak itu. Itu persenyawaan tubuh kami dahsyat sekali. Lah nilai baik itu kok begitu rasanya itu. Tapi nilai buruk, misalnya saya juga pernah kasar kepada ibu. Jadi saya soleh ini kan belum lama. Sejak kumpul sama saya ya. Saya Dulu itu kafir. Dulu. Sekarang ya apalah murtad. Jadi begitu Kang Yusuf, rasa baik itu kok begitu ya dahsyatnya itu. Nah, kita lalu ketagihan untuk terus mengekspresikan rasa-rasa baik itu, melihat tetangga seneng karena kita. Wah, itu keren. Kami punya mobil ya di rumah. Mobil-mobilan plastik. Ngakunya ya. Tetangga yang punya mobil. Tapi ada yang tidak punya. Iya. Kebetulan tetangga sebelah kami tidak punya. Itu saya wanti-wanti pesan dengan driver. Pekerjaanmu di sini bukan hanya sekedar menyetir mobil, tetapi cocokkan pedal gasmu dengan kuping tetangga sebelah. Kalau engkau menginjak pedal gas sampai tetanggamu terganggu, ku pecat kamu. Akhirnya selama kami punya mobil itu, karena memang mobilku itu baru dan agak mahal. Jadi nggak perlu digas-gasnya memang. Itu poinnya itu. Dan nggak dipakai-pakai. Ini
Kesombongan sosial ini. Sufi boleh sombong. Bawaan itu Mas, bawaan. Tidak. Nanti kita teruskan, Gus. Kita perlu kasih tepuk tangan lah buat Mas Pri. Berusaha bercerita tentang kehidupannya. Nanti kita balik lagi ya, setelah sahur ya. Sahur. Memberi dari apa yang kita punya, kita itu selalu punya. Walaupun itu prasangka baik, walaupun itu sedekah suasana. Sudah mulai lapar itu kelihatan ya. Kalian yang lain juga antri ngambil makan. Bukan. Gus. Ntar dulu cantik ini. Loh, kalau gitu aku ya mau. Saya mules ngeliatin itu. Mengganggu puasa ini. Gimana? Loh, bukan. Seleramu kan bukan adik kita itu. Seleramu kan bapak yang menjualin. Kan? Itu maksud saya itu dari tadi. Pak, sampean cantik kok. Tadi soal mobil ini kan kita bisa bicara lebih luas, Kang. Iya. Kecemburuan sosial juga muncul di situ kalau ada Pasti. kesombongan sosial. Ya, tetapi itu sudah persoalan yang kesekian. Kita lari dulu ke intinya. Memberi dari apa yang kita punya, kita itu selalu punya. Walaupun itu prasangka baik, walaupun itu sedekah suasana. Sedekah suasana itu penting sekali loh. Misalnya saya kerap guyon Kang Yusuf dengan Pak supir itu. Ya. Awas kalau Anda menyalip sepeda, jangan engkau klakson. Itu MOU kami. Karena sepedanya nggak punya klakson. Bisa balas. Satu itu. Oh iya. Tepos selero ya. Satu itu pernyataan orang yang struggle hidupnya begini. Jadi dipas-pasin terus. Saya hanya begini, yang naik sepeda itu tidak naik mobil seperti kita. Dia itu orang susah, katakanlah begitu. Orang susah itu nggak usah dikagetin klakson saja, setiap kali sudah kaget terus. Iya kan? Sedekah suasana itu coba di jalan raya kita ini, kan sedekah suasana saja. Sudah ngerti kalau di depan itu berhenti, itu ada persoalan di depan. Iya. Kenapa kita harus peka ngelaksonin sampai sempal klakson itu? Nah sekarang ada beberapa kosakata yang hari dapat ya, sedekah suasana ya. Kalimatnya menarik ya, sedekah suasana ya. Suasana aja perlu disedekahkan gitu ya. Itu, bahasa sedekah itu sesimpel itu, iya kan? Nah, Sufi lah ini. Sufi ini begini antara mulia dan sesat gak jelas. Nah, Sufi lulusan baru Mas. Kalau saya kan tenang dia. Sufi lain ya, semuanya bermakna gitu. Suasana disedekahkan gitu. Diam itu bukan tenang, ini host kurang kecerdasan. Umat mancingnya. Ini cuma soalnya gampang sekali, fastabiqul khairat. Aja, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, definisi kebaikan kan luas sekali. Sedekah-sedekah tadi kan. Betul. Ya. Terus, yang kecil-kecil di rumahku, kita mulai dari rumah saja, Gus. Itu ada tanaman-tanaman tertentu lah. Tanaman itu kadang-kadang muncul sendiri dari pandan. Pandan itu luar biasa. Pandan itu seluruh masakan masa Ramadan ini puasa ini pohon pandan pasti laris. Iya, pandan, rampandan ya. Oh, itu Ramadan. Ini kayaknya TV ini tidak cocok untuk plesetan. Itu silakan ke TV tetangga. Pohon pandan, ya Pak, itu hanya muncul di halaman kecil rumah kami. Tetapi tiba-tiba musim tertentu itu seluruh tetangga mengambil pohon pandan ini. Kadang-kadang mereka meminta baik-baik kalau sedang melihat kami di rumah. Kadang-kadang kami di rumah pun mereka tetap mengambil pohon itu dengan sebuah akad yang rileks saja. Pak Pri minta. Kurang ajar. Perasaannya sudah sah. Ijab kabul. Ijab kabul gitu. Ketahuan dia sudah ngambil. Bukan pelaku. Pelaku ini ketahuan ini. Akhirnya di kampung itu, Gus, karena banyaknya tetangga-tetangga yang mengambil pandan di rumah kami itu, saya di kampung itu, saya kan pokoknya Kayaknya di kampung nilainya naik nih. Sufi industri lah. Sufi industri. Tiba-tiba saya tidak dikenal sebagai Pri GS di kampung itu. Pri pandan. Menyinggung perasaan. Ya itu berkah kebaikan itu begitu. Iya, boleh nanya. Dek. Nomor PIN saya. Saya nggak pakai BB. Oke, nomor HP nggak apa-apa.
Mas Pri, Ya. mau nanya dong, gimana sih cara menghindari pengucilan dari tetangga? Pengucilan, bukan pengecilan ya. Oh enggak, saya udah kecil soalnya. Menghindari pengucilan dari tetangga. Pertanyaan praktisnya langsung saja. Anda itu korban dari tetangga yang gemar mengucilkan atau Anda itu layak dikucilkan? Iya kan? Saya juga tidak ngerti. Anda harus jujur. Kalau Anda jujur, ketemu petanya, rileklah pada kenyataan itu. Kalau tetangga Anda yang memiliki bakat mengucilkan Anda, itu bukan persoalan, itu persoalan tetangga. Orang yang mengucilkan itu, mereka bisa mengucilkan Anda, tetapi yakinlah rasa mereka itu meriang setiap lihat Anda. Jadi semakin Anda dikucilkan, pura-pura aja di pagar depan rumahnya berhari-hari. Bisa mati tetangga itu. Iya kan? Stres dia ya. Oh, stres. Anda bersiul-siul tampak bahagia gitu ya, mainan gelembung sapu. Nari-nari di depannya. Lama-lama dia stres, Anda edan. Gitu ya, Nak, ya. Jadi tetangga saya saja, tidak bakal saya kucilkan. Tetapi intinya ya, bahkan di dalam tetangga yang gemar mengucilkan Anda pun hati-hatilah, barangkali tetangga itu tidak sepenuhnya salah. Barangkali memang ada bakat-bakat dari kita yang layak dikucilkan, yang itu akan membesar di tangan orang yang gemar mengucilkan. Tapi intinya secara objektif, oh aku ada meskipun kecil. Sudah tanggaku jutek kayak begitu, aku juga saya judes. sih? Saya nggak jutek. Bukan Anda tidak jutek, tapi rusak sudah. Ya Dek ya, begitu, begitu. Iya. Dalam kehidupan bertetangga memang ada warna-warninya ya, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Pinter-pinter saja kita melakukan apa istilahnya pemetaan ya, tetangga ini potensinya apa, tetangga ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau kita mau mengambil peran sosial di situ akan sangat cantik kalau kita mengetahui tetangga-tetangga kita seperti apa ya Kang ya. Pasti, tapi apapun tetanggamu, selain membaca pola-polanya itu, yang terpenting adalah insting memberi kegembiraan itu. Ya. Memberi dalam berbagai gradasinya. Kalau kita punyanya hanya bakat berkaraoke, nggak apa-apa. Karena ada tetangga kami itu yang sangat pintar berkaraoke, khususnya lagu-lagu Charles Hutagalung. Oh. Jadi suaranya itu sampai Charles sendiri kalah persis. Ya, artinya hal-hal besar itu sesungguhnya dimulai dari hal yang kecil, dari yang terdekat, dari tetangga kita dulu. Kita bisa kemudian menggambarkan diri kita seperti apa secara lebih luas lagi ya, Kang, ya. Jadilah tetangga yang baik ya pokoknya ya. Oke, kita sahur lagi ya. Oke.